Bismillahirrahmanirrahim. Langkah untuk pembuatan soal di Google Form. Yang pertama adalah masuk di bagian setelan. Kemudian yang dijadikan ini sebagai kuis harus diaktifkan. Kemudian masuk di setelan responden di sini. Yang 3 ini harus dimatikan agar pertanyaan jawabannya itu tidak terlihat oleh siswa dan nilainya pun itu juga tidak terlihat oleh siswa. Masuk di bagian presentasi. Nah, di sini bagian acak urutan pertanyaan kita harus centang agar pertanyaan dari siswa satu dengan siswa yang lainnya itu tidak sama. Artinya soalnya itu diacak. Setelah melakukan setelan ini, maka kita masuk ke pertanyaan untuk mulai membuat soal. Langkah kedua adalah untuk menampilkan template. Kita masuk di bagian sesuaikan tema. Lalu kita pilih yang tulisan header, kita klik yang dipilih gambar. Kita masuk di bagian upload. Kita pilih yang dijelajah. Ini kita mencari gambar yang telah kita download di laptop atau komputer kita. Sebagai contoh, template man ini yang telah di-download. Kita klik template man, kemudian kita klik open. Dan ketika sudah muncul seperti ini, maka kita klik selesai. Ya, maka di bagian atas sudah mulai muncul gambar dari template yang kita masukkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa merubah warna tergantung kita mau pilih warna yang apa sesuai dengan selera kita. Kemudian kita matikan. Oke. Itu langkah yang kedua. Kemudian untuk langkah yang ketiga, maka di setiap pertanyaan ini harus kita bedakan. Di bagian sini bisa kita tulis mata pelajaran kita sebagai contoh. Ini mata pelajaran SKI. Kemudian kita bisa tulis di sini deskripsi, istilah, identitas. Di bawah ini dengan benar. Nah, maka di bawah sini kita bisa tulis nama lengkap, Nah, kemudian di sini ada pilihan jawaban singkat. Ini jenis pertanyaan. Maka untuk di pertanyaan nama lengkap ini sebaiknya kita pilih yang di jawaban singkat saja. Ya, karena nanti siswa akan mengisi namanya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah yang di bagian wajib diisi ini maka harus dicentang. Ya, agar siswa itu tidak bisa melupakan nama sebelum mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke. Kemudian setelah kita masuk di nama lengkap sini, sudah selesai semuanya, sudah diwajib diisi. Maka langkah selanjutnya adalah menambah pertanyaan sehingga muncul seperti ini. Nah, pertanyaan. Nah, kemudian yang di bawah sini kita bisa tulis kelas. Nah, maka di pilihan kelas di sini
kita harus mengganti jenis pertanyaannya berupa pilihan ganda, sehingga di sini bisa muncul seperti ini opsi. Kita ganti dengan contoh 10A, kita enter ke bawah, 10B kita bisa enter lagi ke bawah, 10C, dan seterusnya sesuai dengan kelas yang ada. Langkah selanjutnya yang harus diperhatikan juga adalah ingat bahwa di sini harus tetap wajib dicentang, sehingga siswa harus tetap mengisi kelasnya sehingga tidak melupakan kelasnya. Oke. Ketika dua tahap ini sudah selesai, identitas nama lengkap, kelas sudah selesai, maka kita harus memisahkan antara bagian identitas dan bagian soal dengan cara mengetik yang bagian ini, tambahkan bagian. Nah, kalau kita tidak klik yang ini, maka nanti pertanyaan dengan identitas akan teracak sama-sama. Nah, kemudian yang begini kita hapus, lalu kita tulis soal pilihan ganda. Soal ganda. Lalu kita pilih di sini deskripsinya, jawablah dengan tepat. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai, kita klik dia punya jenis soal dan deskripsinya, maka kita tambahkan pertanyaan. Nah, sebagai contoh soal pertama, ingat bahwa kita tidak boleh memberikan nomor, sehingga dalam pengacakan soal itu tidak akan terlihat angkanya. Kalau terlihat angkanya, maka siswa akan bisa tahu dan bisa saling memberikan jawaban. Sebagai contoh rukun iman ada titik-titik. Nah, contoh soal rukun iman ada titik-titik. Yang bagian pertama ada 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya ketika pertanyaan ini sudah muncul, maka langkah yang selanjutnya adalah Bapak-bapak ingat, Bapak dan Ibu ingat bahwa di sini harus wajib diisi, ini harus dicentang, sehingga pertanyaan ini menjadi pertanyaan wajib dan tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa dilupakan. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk di bagian kunci jawaban, lalu memberikan poin dari soal ini. Kalau 35 soal yang harus kita buat, maka di sini kita akan menjadikan poinnya 2, sehingga 35 kali 2 akan menjadi 70, dan 30-nya itu dari soal esai. Kemudian kita pilih jawabannya 6, kemudian kita klik selesai. Nah, maka ini sudah muncul, dan ingat bahwa yang teracak itu adalah pertanyaannya. Akan tetapi kalau kita mau mengacak untuk pilihan opsionnya ini, maka kita klik yang di bagian 3 di sini, lalu kita acak urutan opsi. Nah, kalau sudah diacak, dia akan muncul seperti ini, tercentang, artinya opsinya sudah teracak. Nah, baik, kita buat soal sudah selesai dengan kunci jawabannya, dengan nilai poinnya dan wajib diisi, opsinya teracak, pertanyaannya teracak. Ini untuk pilihan ganda. Kemudian kalau kita masuk di soal pilihan esai, kita tambahkan bagian. Lalu kita bisa pilih di sini soal esai. Nah,
kemudian deskripsinya, jawablah di kertas yang telah disiapkan. Kita tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita bisa contoh, jelaskan pengertian rukun iman. Nah, untuk kalau soal esai, maka kita bisa memilih di sini dengan pilihan jawaban singkat ataupun paragraf juga boleh. Kita pilih jawaban singkat. Dan soal di sini jangan kita centang yang diwajib isi. Karena kalau kita mencentang yang diwajib isi, maka pertanyaannya akan dijawab di HP masing-masing siswa. Tetapi kalau kita tidak mencentangnya, maka bisa menjawabnya itu di kertas dan tidak perlu jawab di HP siswanya. Baik, sekian dari cara untuk membuat pertanyaan. Nah, ini bisa lanjut sini, tambahkan pertanyaan. Nah, kita bisa buat sampai 5 pertanyaan. Baik, sekian dari saya untuk pembuatan dari soal untuk Google Form. Di sini kita bisa ganti judul. Nah, contoh soal AMSKI 10. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika ada yang masih keliru, bisa langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.